makin mengalami anugerah demi anugerah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati para teman ibu. Shalom. Pagi hari ini saya sampaikan kuasa Injil mengubah hidup jemaat di Roma. Kemarin kuasa Injil yang dahsyat membawa kebangunan rohani jemaat di Efesus. Sekarang bagaimana kuasa Injil mengubah hidup jemaat di Roma. Mari kita akan baca bersama-sama bacaan kita hari ini supaya saudara bisa melihat Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sehingga hari ini kita akan melihat apa yang terkandung di dalam kitab Roma. Saya mencoba mengeksplor, saya mencoba memunculkannya. Dan firman Injil yang disampaikan oleh Paulus berdampak luar biasa bagi jemaat Roma. Seharusnya berdampak hebat bagi kita. Kita akan baca Roma 1, 16 dan 17. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Ini luar biasa saudara kekasih. Ya. Injil adalah kekuatan Allah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Tu euangelion, dunamis gar teu estin. Ya, artinya adalah the gospel. Injil itu adalah God's power, kekuatan Allah, kuasa Allah, kemampuan Allah. Jadi hari ini kita akan melihat betapa ajaibnya kuasa Injil. Dan Paulus berkata, aku tidak malu. Karena banyak orang, karena pengaruh-pengaruh lingkungan, malu untuk memberitakan kabar baik Injil. Satu-satunya sarana Allah untuk mengubah hidup manusia adalah Injil. Saya belajar filsafat. Dan filsafat itu adalah produk manusia. Dia tidak mengerti akar permasalahan hidup manusia. Tetapi Injil adalah produk surga. Dia akan menjamah inti akar permasalahan kita. Sehingga pada pagi hari ini sebagai jemaat, sebagaimana jemaat di Roma, kita pun akan mengalami perubahan yang signifikan, yang luar biasa, yang ajaib saudara kekasih. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat, jadi seharusnya ketika Injil diberitakan, kuasa Allah yang dahsyat, kemampuan ilahi yang luar biasa itu pasti bekerja. Katakan amin. Pasti bekerja akan menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu bukan sekedar kalau saudara mati masuk surga. Itu sangat luar biasa. Kata menyelamatkan itu dalam segala aspek hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang segambar dengan Allah. Kita dimampukan, diubah sedemikian rupa. Sehingga hidup kita ini memancarkan kemuliaan Kristus, gambaran Kristus, keajaiban Kristus. Dia akan menyelamatkan seluruh aspek hidup kita. Mari kita saudara lihat, biar roh Tuhan menolong saudara. Bagian-bagian mana yang saudara ada kendala untuk totalitas mengabdi kepada dia. Jemaat di Roma tidak didirikan oleh satu orang. Kemungkinan besar itu didirikan oleh orang-orang Yahudi yang mengalami pertobatan pada waktu peristiwa Pentakosta. Yang penting bukan siapa yang mendirikan, tapi orang-orang Yahudi ketika Rasul Petrus bertobat 3.000 orang bertobat. Setelah mereka mengalami kepenuhan roh berjalan dalam tuntunan Tuhan, mereka mulai Allah melibatkan hidup mereka bagi karya keselamatan, bagi pertumbuhan gereja. Dan di Roma, dari umat-umat yang mengalami ledakan Allah itu, yang mengalami dunamos ilahi itu, mulai ke Roma, bergerak di sana, dan berdirilah sebuah jemaat di Roma. Jadi saya melihat Tuhan itu melibatkan setiap kita, katakan amin.
Ada yang diberi talenta 1, 2, dan 5. Yang jelas semuanya pasti diberi talenta. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1 disimpan. Karena pikirnya Tuhan itu jahat. Engkau menuai di mana engkau tidak pernah menanam. Jadi ini paradigma yang salah. Dia sembunyikan talentanya. Dia tidak bertumbuh di dalam mendedikasikan untuk Tuhan. Saya sore kemarin, saya jarang memang melihat televisi. Dan kebetulan melihat televisi. Istri saya sedang mengerjakan sesuatu, saya dampingi, saya lihat televisi. Ada sebuah kesaksian, yaitu ternyata saya tahu itu adalah iklan dari sebuah produk. Tetapi ada seorang bapak yang usia 80 tahun, bercerita ketika dicek laboratorium, semua bagus, asam urat, trigliserid, kolesterol, semua bagus, HDL, LDL, bagus semuanya. Tentunya bermegah di dalam kesehatannya. Ya. Saya melihat usia 80 tidak seganteng pada waktu masih muda. Tapi saya berdoa supaya usia 80 tahun saya masih tetap ganteng. Ya. Kan penuh kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa makna kesehatan? Saya bilang sama istri saya, apa arti kesehatan? Kalau tidak dipergunakan untuk terlibat dalam karya misi keselamatan Allah. Ya 80 nanti 90 selesai. Tetapi kalau saudara terlibat dalam misi kerajaan Allah, engkau sedang menginvestkan untuk sesuatu yang bernilai kekal. Tuhan pun berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Mari hari ini dan berdirilah jemaat di rumah. Jadi Paulus bukan yang mendirikannya. Dan yang saya hebat ketika Paulus memberitakan Injil dalam tulisan-tulisannya kepada jemaat di Roma mengalami ledakan rohani yang luar biasa. Ya. Jemaat di Roma mengalami ledakan rohani yang luar biasa. Lah hari ini kita akan teliti Injil yang seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini yang perlu kita pelajari, saudara kasih. Yang selanjutnya adalah saya ingin mengajak saudara untuk melihat poin ini penting untuk saudara mengerti. Alkitab menyatakan betapa tajamnya pertentangan yang dinyatakan Allah antara anugerah yang diterima dengan iman dan hukum Taurat yang menuntut pertobatan. Ini perbedaannya seperti bumi dan langit dan hari ini saya bagikan kepada saudara. Itulah namanya euangelion, ya. Tu euangelion, the gospel. Injil itu adalah dunamos, teu ya bentuk genitif, adalah kuasa miliknya Allah yang menyelamatkan. Mana bagian aspek hidup saudara yang belum terselamatkan? Buka hati saudara. Yang jadi masalah adalah orang pergi ke dokter. Ketika dokter mendiagnosa sakit apa? Tidak tahu. Nah, terus? Ya saya tidak tahu. Lah mengapa ke dokter? Disuruh mama. Alah anak mama ini. Ya tidak ada kesembuhan saudara kalau tidak ada dialog, tidak tahu kebutuhannya. Lah hari ini, apa bagian-bagian hidup saudara yang perlu disentuh oleh kuasa Allah, oleh kuasa Injil, saudara makin diselaraskan, makin dibentuk ulang segambar dengan Yesus. Injil berkuasa penuh untuk membenarkan orang berdosa di hadapan Allah oleh karena percaya kepada Kristus. Jadi Taurat itu menuntut perbuatan. Siapa yang melakukan hukum Taurat, dia bisa mencapai posisi yang benar di hadapan Allah. Tapi Injil, orang yang percaya ya sama Yesus, posisinya di hadapan Allah benar. Itulah sebabnya Roma 3 ayat 24, isi salah satu Injil yang Paulus sampaikan adalah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan
cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kata dibenarkan ini istilah hukum. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ketika saudara percaya sama Yesus, secara hukum di hadapan Allah, dan nanti kalau Yesus menjadi hakim antara orang hidup dan orang mati, secara hukum saudara yang percaya di hadapan Allah, seperti seolah-olah tidak pernah berbuat dosa sekalipun, karena dosa kesalahan kita telah dipikul oleh Kristus. Kristus mati atas kayu salib, dia menanggung hukuman dosa yang harus kita tanggung. Dia tanggung di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Ada jaminan, ada kepastian. Saudara yang percaya sama Yesus, Paulus menegaskan Roma 8. Demikianlah ayat 1 sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Allah tidak akan pernah menghukum saudara karena dosa. Karena hukuman dosa yang harusnya saudara pikul telah ditimpakan kepada putranya Yesus Kristus. Ini anugerah yang tidak masuk akal dan kadang-kadang susah dipercayai tanpa melibatkan roh Tuhan bekerja. Ini berkat yang luar biasa. Ini berkat yang ajaib sehingga saudara punya hubungan yang betul-betul Roma 5 ayat yang 1. Kita punya hubungan yang penuh damai sejahtera dengan Allah. Allah Bapa kita, Dedi, ayah kita yang hubungannya begitu baik, mengasihi, mencintai kita sedemikian rupa karena di pemandangan mata Tuhan engkau dinyatakan benar oleh karena Kristus. Kalau di bawah hukum Taurat kita dinyatakan benar kalau berusaha mentaati hukum Taurat. Bahkan Yakobus mengatakan kita melanggar salah satu hukum saja, kita diperhitungkan melanggar semuanya. Itulah sebabnya Injil dan hanya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seluruh aspek hidup kita. Supaya kita dipulihkan sebagai manusia yang cipta segambar dengan Tuhan. Luar biasa saudara kekasih. Hari ini terimalah anugerah ini dengan ucapan syukur yang luar biasa. Ya, kalau saudara melihat ada buku bestseller yang ditulis oleh seorang dokter, diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Buku itu adalah pengalaman orang yang sudah mati suri, hidup lagi. Dan buku itu terkenal, ternyata banyak orang mengerti misteri setelah kematian itu ada apa kehidupannya. Hari ini saudaraku, ini adalah rahasia surga. Kalau engkau mati, pasti masuk surga. Ini bukan spekulasi, ini bukan permainan logik, ini pewahyuan, ini kebenaran, ini kepastian. Dan saya bersyukur selanjutnya saudara, kalau melihat ini perbedaan, ya, perbedaan antara hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, orang dapat mencapai posisi benar di hadapan Allah adalah melalui perbuatan, yaitu melakukan hukum Taurat. Galatia 3:12 berkata, tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Coba bukakan Ibrani 8 ayat yang ke-7. Saya ingin meneguhkan kembali ya, supaya saudara mengalami anugerah yang luar biasa. Jadi saudara kasih, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi Allah itu adalah Allah perjanjian. Ketika Allah berhubungan dengan umat manusia, dia melalui perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian Allah kepada umat Israel melalui Musa. Di sana dikatakan di dalam Ulangan 28. Kalau pada hari ini engkau melakukan perintahku dengan setia, maka aku akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Aku akan memberkati engkau dari ayat 1 sampai 14. Ayat 15 sampai yang ke-68, kalau engkau tidak setia, aku akan mengutuk engkau. Coba lihat, perjanjian ini hubungan Allah dan manusia
itu dibangun di atas perjanjian. Maka nabi-nabi perjanjian lama sama nabi-nabi perjanjian baru berbeda. Nabi-nabi perjanjian lama menegakkan perjanjian, isi perjanjian itu. Maka isinya hukuman, tekanan, begitu hebat untuk mengembalikan umat Israel sepakat dengan perjanjian itu. Tapi ternyata umat Israel gagal total. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Galatia 2 ayat 26 ayat 16, tidak ada orang yang bisa mencapai posisi yang benar karena melakukan perintah-perintah yang tertulis. Tidak sanggup. Itulah sebabnya Allah membangun perjanjian yang lain, Allah membuat perjanjian yang lain namanya perjanjian baru. Itulah Injil kasih karunia yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, yang itu merombak kehidupan jemaat yang ada di Roma. Saya ingin mengecek hari ini, saudaraku, seharusnya saudara orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Perbedaannya tajam. Ya. Saya ingin tunjukkan bagi saudara untuk meneguhkan. Roma 7 ayat 14 coba. Kita melihat, jadi mengapa Allah berikan hukum Taurat kalau manusia tidak sanggup? Yes, tujuan hukum Taurat adalah persiapan untuk menyadarkan akan keberdosaan manusia. Sehingga ketika manusia sadar dirinya berdosa, dia mencari juru selamat di dalam Yesus. Lah di sini dikatakan, saudara kasih, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi karena dosa Adam, hidup kita ini ada dua. Aku kita, kemanusiaan kita. Yang kedua adalah hidup baru, manusia roh kita yang sudah lahir baru. Nah, aku yang manusiawi kita ini bersifat daging. Itu bentuk Kristen. Jadi ketika Paulus menulis surat itu, dia berkata juga sudah Kristen, aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa, itu bentuk verfak bahasa Yunani kasusnya. Adalah kita ini, aku kita ini sudah daging di bawah kontrol di bawah kontrol kendali dosa. Dan saya ingin tunjukkan Alkitab mengatakan dosa dan hukum Taurat itu seiring. Coba 1 Korintus 15 ayat 56, saya ingin menyampaikan betapa dasarnya Injil yang Paulus sampaikan. Iya, 1 Korintus pasal 15 ayat 56, kita akan lihat. Oke, sengat maut ialah apa? Dosa. Dan kuasa dosa ialah, dulu saya waktu belum paham loh. Kan hukum Taurat itu rohani sempurna. Kok kuasa dosa adalah hukum Taurat? Ini logiknya di mana ini? Di mana ketika gereja itu menekankan hukum-hukum yang tertulis, dosa akan berkembang. Saya akan berikan analogi yang sederhana begini. Ketika ada seseorang yang punya kelemahan kalau menyanyi fals. Sangat fals. Pokoknya kacau lah. Tidak ada chord yang bisa mewakili gitu. Pokoknya kacau. Tapi ketika dia tidak disuruh menyanyi, orang bilang baik-baik, tidak ada kelemahannya. Tapi karena saya tidak tahu juga, saya katakan, John, coba kamu menyanyi. Ketika saya kasih mic, yang stres pertama adalah pemain musik. Dari A sampai G tidak ada. Nada dasarnya Z. Karena generasi Z. Dan saudaraku, yang terjadi ketika saya bilang, John, nyanyi. Kelemahannya terekspresi. Karena apa? Karena mencoba untuk meresponi perintah saya. Lah, daging manusia, aku manusia ini kelihatan baik-baik, no problem, tidak ada masalah. Ketika hukum Allah datang,
manusia mencoba meresponi perintah Tuhan, makanya Paulus berkata, aku ingin berbuat yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Mengapa? Karena memang hakikat saya ini adalah daging dan di bawah kontrol kuasa dosa. Ketika saya bergerak, otomatis daging dan kuasa dosa yang membelenggu saya ini terekspresi. Makanya kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ketika gereja menekankan perintah, bukan perintahnya yang salah. Tapi hukum Taurat, perintah itu rohani. Yang jadi masalah adalah aku bersifat daging. Jadi aku yang daging yang sudah di dalam kendali dosa, ketika mencoba meresponi perintah Tuhan, otomatis kuasa dosa terekspresi, Contoh begini, kalau saudara di rumah ngecat pintu, saudara tulisi, jangan pegang, cat basah, apa yang dilakukan? Tidak tahan saudara. Padahal perintahnya jelas, jangan pegang cat basah, justru makanya saudara jangan begini sama anak saya. Jangan pacaran. Anakmu yang paling dolennya pacaran. Makanya bawa anakmu mengalami kuasa Tuhan. Aneh. Hukum itu baik tapi tidak bisa menolong kita untuk melakukannya. Mengapa? Karena aku ini jahat di bawah kuasa dosa. Makanya Tuhan mulai sekarang tujuan hukum Taurat tetap sama. Menunjukkan keberdosaan manusia setelah kita sadar kita tidak bisa. Tidak berbuat baik itu sudah tidak bisa. Ya, yang memperkenankan Tuhan kasih perjanjian baru. Maka Tuhan mengadakan sebuah perjanjian baru. Perjanjian yang pertama itu bercacat, bukan hukum Taurat yang bercacat. Perjanjian itu kesepakatan dua pihak antara Tuhan dan umat manusia. Kalau masing-masing punya hak dan tanggung jawab, Allah pasti menggenapinya. Umat Tuhan akan mengalami penggenapan janji Tuhan kalau taat. Perjanjian ini gagal karena umat Israel gagal mentaati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan sebuah perjanjian yang lain, yang lebih baik, namanya perjanjian baru. Perjanjian baru itu inti daripada Alkitab, itu perjanjian baru. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu mengalami janji Bapa. Para penafsir, janji-janji Allah itu ada yang 6.000, ada yang 3.000. Bukan salah satu dari 3.000 atau 6.000. Janji Bapa itu ada di Yeremia 31. Aku akan mengadakan suatu perjanjian baru yang tidak sama dengan perjanjian yang aku berikan pada nenek moyang mereka, yaitu lewat Musa. Nah, hari ini ketika Paulus menangkap rahasia itu, dia sampaikan pada jemaat di Roma meledak. Jadi dosa besar orang perjanjian baru, orang Kristen adalah orang beriman, kurang iman. Yang buat engkau gagal bukan karena engkau kurang usaha. Semakin kau usaha untuk taat, semakin cepat berdosa. Karena aku ini sudah ada rusak. Tapi permasalahannya adalah karena kita tidak percaya. Bukankah Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan bagi yang percaya? Apa masalah dalam keluarga saudara? Dia bisa bereskan. Seharusnya setiap minggu saudara mengalami progres kemajuan demi kemajuan lewat kuasa Injil. Karena engkau hanya percaya saja. Lah, mari kita lihat di sini saudara kasih. Perbedaannya luar biasa. Kalau saudara mengerti rahasia ini, hidup saudara akan menjadi orang yang paling bahagia. Hukum Taurat selalu berdasarkan perintah hukum yang tertulis untuk ditaati. Oke. Jadi fokusnya adalah apa perintah Tuhan? Umat berusaha untuk mentaati.
Yang jadi masalah, aku bersifat daging terjual kuasa dosa. Perjanjian baru kalau saudara mengerti ini, hidupmu akan sangat bahagia dan kau akan mengalami realita suatu hidup yang baru. Perjanjian baru itu fokusnya adalah pemberian Roh Kudus di dalam hatimu untuk diikuti. Dia dorong dari dalam, dia berikan kemampuan dari dalam, dan engkau sanggup mentaati. Umat perjanjian lama gagal mentaati perintah Tuhan, tapi Yesaya 36 ayat 27, aku menaruh rohku dalam batin mereka, aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Jadi jemaat sekarang tidak ada alasan untuk saudara, aduh saya lemah, lingkungan saya tidak mendukung. Enggak, di dalammu ada Tuhan yang luar biasa. Perjanjian lama Tuhan itu di luar manusia, dia berikan hukum. Ada dalam loh batu atau di kitab-kitab suci. Perjanjian baru adalah roh Tuhan masuk dalam hidup saudara. Dia bergerak dari dalam saudara. Dia mendorong, dia menggerakkan saudara, dia memotivasi saudara. Dan engkau tinggal mengikuti. Kayak mengalir di dalam aliran sungai. Jadi hidup ini betapa ringannya. Tuhan berkata, kuk yang daripadaku ringan. Dan bebannya ringan. Yang jadi masalah gereja di sepanjang sejarah dari kitab Galatia, dari kitab Kolose dan sebagainya, kita ini ada dalam percampuran antara perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada gereja yang total perjanjian lama, nanti jadi Yudaism, agama Yahudi. Dia percaya diselamatkan oleh kasih karunia. Kayak jemaat di Galatia itu loh, kamu mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Mereka tahu diselamatkan oleh kasih karunia, tapi karena pengajar-pengajar Yahudi yang belum mengerti ajaran Paulus, membawa jemaat di Galatia kembali kepada tata ibadah tradisi Yahudi, maka Paulus menegur, kamu ini bodoh, telah memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Jadi kalau saya bahasakan umum begini, saya ini sudah diselamatkan kasih karunia betul, tapi sekarang hubungan saya dengan Tuhan, sekarang kesempurnaan saya di hadapan Allah berdasarkan usaha diri sendiri. Ingat, aku ini daging terjual di bawah kuasa dosa. Begitu dikobarkan aku ini untuk bertindak, dosa bermunculan dan bermanifestasi. Itulah sebabnya Injil adalah kekuatan Allah. Besok Selasa saya berangkat ke sama pendamping saya, istri saya, untuk ke daerah Purwokerto, Jatiluang lebih sana lagi, untuk memperlengkapi anak-anak misi. Mereka mau saya bagikan ini, kamu harus memberitakan sesuatu yang berkuasa. Tapi sebelum kamu memberitakan sesuatu yang berkuasa, saya akan tantang, bagaimana hidup kekristenanmu sehari-hari? Apakah engkau masih ada dalam level, aku ingin berbuat yang baik, tapi aku tidak sanggup. Aku tahu itu dosa tapi tidak kuasa menolak. Kalau itu terjadi, Injil mengubah hidupmu dan engkau akan membawa Injil kepada banyak orang. Lah, hari ini saudara dan saya harus mengalami kemerdekaan. Kembali ke LED. Saya ingin mengajak, mengapa kemerdekaan diperjuangkan oleh bangsa-bangsa dan harus membayar harganya dengan penumpahan darah, karena kemerdekaan itu adalah layak untuk diperjuangkan. Sebuah bangsa Indonesia contohnya ketika masih ada di bawah penjajahan Belanda, maka bangsa Indonesia tidak bisa hidup sebagaimana seharusnya bangsa yang merdeka. Tidak punya hak, tidak punya kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Semua dikontrol. Lah demikian juga di dalam kekristenan. Pagi ini sebelum saudara mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya dari berita Injil, saudara tidak akan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Makin terus bertumbuh segambar dengan Kristus. Mari pagi hari ini, ingat tadi sebuah peringatan, ada perbedaan tajam, hukum Taurat itu menuntut ketaatan penuh. Kasih karunia artinya apa yang sudah disediakan oleh Allah, apa yang mau Tuhan kerjakan, mendarat sampai hidup saudara hanya melalui iman. Hanya melalui iman.
Tanpa mengalami kemerdekaan dari Tuhan, saudara dan saya tidak dapat hidup. Kita masih hidup dalam perbudakan, sehingga tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Allah. Mereka tidak dapat menjadi seperti yang Bapa rencanakan, yang hidup makin serupa dalam gambaran Kristus. Semakin saudara bertumbuh, semakin kau serupa dengan Yesus, semakin engkau di dalam tuntunan roh melibatkan diri dalam karya keselamatan yang agung. Ya. Saya ternyata umur tidak bisa bohong. Ya. Saya baru 67 tahun, Kalau di gereja-gereja tertentu sudah imertus. Tapi saya diberikan kekuatan. Besok Desember saya bisa ngajar misi di daerah Sulawesi Barat, ngajak beberapa 10 gereja. Dan saya sudah mulai komunikasi dengan Tuhan begini. Kita ini makhluk kekal. Jangan saudara terpana dengan dunia yang sementara ini. Saya bilang, Tuhan, kalau nanti engkau datang sebagai hakim, aku ingin kalau berjumpa dengan engkau dalam kekekalan, aku ingin engkau berkata, hambaku yang setia. Itulah sebabnya Bapak, rohmu akan menjamin aku untuk menuntun langkah-langkah. Jadi saya berdoa melewati yang kesementaraan ini. Saya berdoa sudah mempersiapkan diri dalam pengertian, dipersiapkan oleh Allah campur tangan Tuhan, sehingga saya makin lurus, makin mendekati tujuan rencana Allah yang luar biasa. Apakah saudara ini seringkali harusnya yang odema itu orang dewasa matang itu harusnya lebih senang. Kalau umur itu sudah dekat terminal. Kalau yang masih muda ya, tapi yang muda juga banyak yang dipanggil Tuhan. Tapi yang odematornya paling semangat ya. Iya ya, paling-paling 5 tahun lagi panggil Tuhan. 3 tahun lagi panggil Pak Petrus. Undangan khusus, khotbah, pemberangkatan peti jenazah. Orang itu cuma begitu aja saudaraku. Makanya waktu masih ada ini, lakukan untuk kerajaan Allah sesuai dengan talenta. Ada orang yang memang kayak muridnya Yohanes itu di 1 Yohanes 3 itu, siapa itu? Siapa? Gayus. Oh iya, itulah untungnya kalau punya istri, ada penolong saudara. Gayus itu diberkati Tuhan luar biasa. Yohanes bersyukur. Pada waktu itu orang memberitakan Injil itu zaman seperti sekarang ini mewah. Zaman dulu memberitakan Injil itu banyak tantangan, tekanan. Tapi Gayus selalu menampung, murah hati. Ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah. Mensupport para penginjil-penginjil itu luar biasa. Saya bersyukur sekarang Gayus sudah ada dalam kemuliaan Tuhan. Yang saya maksud Gayus di 1 Yohanes 3. Bukan Gayus yang lain ya. Mari kita lihat bersama-sama. Hari ini saya ingin tunjukkan pada saudara ada 3 kemerdekaan yang harus saudara alami. Yang bukan kau perjuangkan, Tuhan sudah sediakan, tinggal menerima saja. Ya, poin yang pertama adalah saudara dimerdekakan dari dosa. Dosa itu Alkitab menggambarkan seperti orang yang berkuasa, memperbudak, mengontrol, memaksa orang itu menjadi alat kejahatan. Itu ngerinya dosa. Jadi dosa itu kayak Tuhan, begitu dia memerintah, kita tidak bisa apa-apa karena kita kan budaknya. Tapi di dalam Yesus, saudara dan saya bukan lagi budak hamba dosa.
Kita adalah hamba Yesus Kristus, katakan amin. Lah kita melihat saudaraku, Roma 6 ayat 7 berkata, sebab siapa yang mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lah, ini ingat, perjanjian lama saudara alami kalau engkau taat. Perjanjian baru saudara alami kalau engkau percaya. Percaya itu seperti tangan saudara menerima pemberian Tuhan itu loh. Lah, hari ini jangan berusaha melawan dosa dan kelemahan. Daging itu ya kelemahan, makanya herannya dalam rumah tangga, sudah rumah tangga 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kelemahannya ya area-area itu aja. Ya, kalau istri yang suka ngomel, ya ngomel terus. Berhenti sementara kalau habis dengar khotbah, setelah itu apa? Tapi itu bukan jemaat di sini tuh. Itu jemaat di tengah hutan sana loh, yang tidak ada orangnya. Saudara kasih. Lah bagaimana mengatasinya hari ini? Percaya. Dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi ketika saudara percaya Yesus, engkau telah menyatu dengan Yesus, termasuk menyatu dalam kematiannya atas kayu salib. Menyatu di dalam kebangkitannya. Saya kasih analogi yang sederhana. Orang yang hobinya mabuk, dan karena mabuk terlalu over, dia mati. Teman-temannya solidaritasnya tinggi. Ketika melayat temannya yang mati, maka temannya yang mati dibawakan Johnny Walker. Namanya mah apakah asing lagi, Johnny Walker. Apa reaksi orang yang sudah mati? Ketika di depan mulutnya ada Johnny Walker? Langsung kaget. Cocok. Apa gitu? Itu semua bisa lari saudara kasih. Dia tidak ada reaksi. Lah manusia daging saudara yang sumber dosa, sumber kerusakan, yang sudah dibelenggu dosa itu sudah disalibkan. Tapi karena kita tertipu oleh iblis, tertipu oleh pengajaran, kita menggunakan aku kita lagi. Itulah sebabnya Roma pasal yang ke-6 tidak cukup kita hanya dibebaskan dari dosa. Ada Roma yang ke-7 nanti kita dibebaskan dari hukum Taurat. Tapi Roma 6 ini saya ingin menjelaskan saudaraku. Bahwa sesungguhnya engkau sudah mati. Terima dengan iman. Ini fakta ilahi. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi firman itu, iman itu bukti. Buktinya adalah, faktanya adalah di dalam Yesus saya sudah mati bersama Yesus, saya sudah mati bagi dosa. Katakan amin. Ketika engkau percaya, Roh Tuhan bekerja. Karena Injil itu kekuatan Allah bagi yang percaya. Jadi hari ini jangan mencoba mengandalkan kekuatan. Wah saudara begini, aduh di kota Kudus ini kok banyak godaan ya. Engkau pergi ke Rahtawu, wah bikin rumah dari gubuk di sana. Oh di sana ada banyak pencobaan tapi cepat mati saudaraku. Karena kedinginan kan. Nah engkau ke tempat yang tinggi, selera lama masih karena aku bersifat daging. Tetaplah di mana engkau berada, tetap dan mempercayai, puji Tuhan aku sudah mati bersama Yesus, namun aku hidup tetapi bukan aku melainkan Kristus. Iman inilah yang membuat kuasa Injil bekerja. Jadi saya lihat jemaat saudara semuanya sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Puji Tuhan. Jangan usahakan sendiri diterima dengan iman, mengucap syukur, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang oleh Injil, oleh kematian Yesus, lewat kematian Yesus, saudara dan saya juga telah mati. Dan puji Tuhan, orang yang mati sudah terbebas dari kuasa dosa. Pertanyaannya, mengapa kita sudah mati bagi dosa, tapi daging masih mendominasi? Ini pertanyaan. Ini yang perlu kita jawab.
Dan mengapa dosa masih begitu mengganggu? Bahkan mengapa dosa masih bisa membelenggu, memperbudak kembali? Mengapa? Ternyata Roma Roma pasal yang ke-6 belum cukup. Tentang karya salib belum cukup. Selanjutnya dikatakan, saudaraku, saudara dan saya harus merdeka dari hukum Taurat. Iya, saudara dan saya harus dimerdekakan dari hukum Taurat. Sebab itu Roma 7:4, saudara-saudara kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sekarang setelah kita mati dari kuasa dosa, yang kedua kita juga telah mati bagi hukum Taurat. Yang jadi masalah adalah kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, tapi kita di bawah hukum Taurat tadi. Hukum Taurat itu perintah datang, aku yang bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, ingin meresponi, mentaati perintah Tuhan, muncullah kembali dosa bermanifestasi. Seharusnya hari ini engkau telah mati bagi hukum Taurat, engkau telah mati bagi dosa, engkau telah mati bagi hukum Taurat. Saudara tidak di bawah hukum Taurat, saudara di bawah kasih karunia. Sehingga di bawah hukum Taurat engkau tidak bisa mencapai posisi benar di hadapan Allah. Di dalam kasih karunia hanya percaya sama Yesus, engkau dinyatakan benar. Katakan amin. Engkau orang-orang benar di hadapan Allah. Begitu ajaib, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saudara kekasih, mari. Ini seringkali saudara kekasih kita tidak mengerti lah. Tadi saya ingin menjelaskan ini sedikit supaya hukum Taurat dan dosa itu selalu seiring. Sudah saya jelaskan tadi. Hukum Taurat itu hukum yang dari luar. Contoh lagi saya kasih ilustrasi. Ada anak-anak remaja yang suka iseng ya, mungkin ini seusianya Nathanael, siapa? Oti, ya remaja-remaja gitu. Ketika dia jalan bersama teman-temannya, lewat gang gitu. Pertama rumah kaca, dia jalan. Yang kedua rumah kaca sama. Yang ketiga rumah kaca. Yang keempat rumah kaca. Di sana ditulis, awas kaca jangan dilempar. Apa yang dilakukan anak remaja? Apa? Berarti saudara pernah bisa menjawab kok. Kadang-kadang heran juga ya. Waktu tidak ada perintah itu tidak menarik begitu. Begitu awas kaca jangan dilempar. Itu kayak menggoda gitu rasanya. Dia langsung perang, pecah. Lah, demikian juga saudaraku, hukum Taurat itu sama dosa seiring. Lah, engkau tidak di bawah hukum Taurat, ya, tapi engkau di bawah kasih karunia. Apakah di dalam perjanjian baru tidak ada perintah-perintah? Yes. Perjanjian baru penuh dengan perintah-perintah. Tapi ingat, saudara harus memiliki paradigma perjanjian baru. Saudara kalau melihat Alkitab, harus mulai dari perjanjian baru. Setiap perintah-perintah yang ada, ditopang oleh janji. Aku menaruh rohku di dalam batin mereka, aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Jadi kalau engkau melihat perintah, tekanan, tuntutan, perintah-perintah Tuhan, engkau lihat bukan hukumnya, yang kau lihat roh. Tuhan di dalam saudara menyanggupkan, katakan amin. Yang buat engkau mau dan sanggup untuk mentaati perintah Tuhan, engkau dituntut siapapun, yes. Engkau di perusahaan dituntut oleh target, di bank dituntut oleh target apapun, bersukacitalah. Engkau boleh dituntut, tapi Tuhan yang akan berkuasa menggenapkan di dalam lewat saudara. Sehingga engkau bukan tertekan, tapi penuh gairah yang luar biasa. Puji Tuhan saudara kasih. Jadi kita dibebaskan dari hukum Taurat itu maksudnya begini. Jadi sekarang nanti saya ingin tunjukkan bagaimana praktek hidupnya dah. Yang ketiga secara cepat saja. Kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8:2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa adalah sebuah hukum di dalam anggota tubuh kita yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah. Rasul Paulus di dalam Roma 7 katakan,
Dalam akal budiku, aku ingin berbuat yang baik, tapi di dalam anggota tubuhku ada hukum lain yang menyeret aku sehingga aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Jadi hukum dosa di dalam tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini, tubuh kita bukan berdosa, bukan. Tapi di dalam anggota tubuh kita itu ada hukum dosa. Dan saudara tidak bisa lepas dari hukum dosa, itu seperti hukum gravitasi. Yang bisa melepaskan engkau dari hukum dosa hanyalah Kristus di dalam saudara. Katakan amin. Dosa sama hukum dosa dua hal yang berbeda. Dosa itu ketika begini, itu satu tindakan. Itu bentuk tunggal. Tapi kalau hukum dosa itu bentuk jamak. Contohnya begini. Ketika saudara tersinggung, wah engkau reaktif marah. Dosa. Tapi setiap menghadapi situasi yang sama, reaksinya sama. Saudara sudah tidak menghendaki untuk bereaksi seperti itu, tapi masih muncul juga terus sampai saudara juga stres. Aku ini tidak mau sebetulnya marah, tapi kok marah? Itu namanya hukum dosa. Lah, yang bisa melepaskan adalah hukum dosa adalah Roh Tuhan. Maka hari ini jangan mengatasi hukum dosa. Jangan. Jangan mengatasi hukum gravitasi. Tapi ada satu hukum aerodinamika di dalam pesawat. Ketika kau masuk di pesawat, kekuatan mesin itu bisa melawan hukum gravitasi. 1 jam bisa ke Jakarta. Kalau engkau hidup dalam kuasa Tuhan, yang mustahil menjadi mungkin. Lah, gravitasi dosa itu bisa diatasi oleh hukum yang lain, yaitu hukum roh di dalam batin kita. Jadi hari ini saudaraku sebetulnya kuncinya sederhana. Saya khotbah panjang lebar itu kuncinya cuma satu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi yang percaya. Hanya itu aja intinya saudara kasih. Ya, rahasia mengalami kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari hukum Taurat dan kemerdekaan dari hukum dosa serta sanggup mentaati perintah adalah kita hidup hanya dengan iman. Lah sekarang praktisnya bagaimana? Sisi praktisnya saya ingin mengajak saudara penghayati iman yang benar yang Paulus ajarkan kepada kita. Galatia 19, Galatia 2:19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini fakta ilahi. Aku yang daging, aku bersifat daging yang terjual di bawah kuasa dosa sudah disalibkan. Itu clear. Ya. Hasilnya permanen, itu imperfect. Hasilnya permanen sudah. Dan selanjutnya, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Kita sudah mengalami pertukaran hidup. Hidup yang dipertukarkan. Yang dulunya aku yang berpegang. Makanya kalau kita hidup dengan aku kita, ego, marah, tersinggung, sakit hati, tidak puas. Ya. Coba bayangkan, kalau kita hidup dengan aku, pakai lagi dalam rumah tangga, aduh, melihat pasangannya itu kok dari sisi yang negatif aja. Tapi kalau yang hidup adalah Kristus, kau mengandalkan Kristus, engkau melihat hal yang positif. Melihat istrimu, melihat dari yang positif. Ya, pernikahan saya yang ke-38 ini. 38 ini. Saya dapat melihat yang positif, yang melengkapi saya lewat pendamping saya. Saya bilang sama dia itu tipe orang yang tidak bisa berhenti kerja. Sehingga dia bisa mengatur gereja ini begitu bagus. Saya bilang begini, nanti saya akan ke Semarang, akan beli gelang yang ada speedometernya. Tak pasangkan di kakimu sehingga saya ukur sehari kamu berapa kilo jalan itu. Lu sana, lu sini, lu sana, sini. Aduh, tapi memang begitu saudara kasih. Saya beda, saya duduk manis, belajar, baca buku. Halo semuanya duduk begini, pohonnya kacau bentuknya saudara kasih. Maka dia adalah penolong yang baik. Gitu. Dulu waktu saya belum bertumbuh, istri itu adalah musuh dalam selimut. Tapi sekarang setelah saya bertumbuh, dia sahabat yang luar biasa. Begitu dong. Mobilmu enggak canggih, mobilku dulu canggih. Ada komputer langsung dari Jepang.
Saya nyetir. Saya hanya bilang gitu, minum. Istri saya langsung ambil minuman. Kacang. Dia ambil kacang. Itu melebihi Google, saudara kasih. Saudaraku, haleluya. Tapi kalau engkau tidak bertumbuh, minum, ambil sendiri. Aduh, cepat mati kalau begitu, saudara kasih. Jadi saya itu kalau di mobil itu pokoknya komplit, roti begini. Saya jadi apa? Makanan kecil, makanan besar. Karena dia jengkel, dia berikan saya roti yang besar supaya sekali jadi gitu, saudara kasih. Yalah, itulah namanya ya humor lah, begitulah. Jadi kami itu humor terus gitu loh. Dan saya sekarang punya istilah baru dengan pasangan saya. Pokoknya setiap hari saya bilang sama istri saya, selamat ulang tahun. Karena kemarin tanggal 5 itu saya ulang tahun pernikahan yang ke-30. 38. Jadi saya berkata selamat ulang tahun gitu. Saya bapak-bapak, wanita itu kayak bunga. Kalau tidak dirawat layu. Seringkali hanya saya pegang, selamat ulang tahun, saya pegang pundaknya gitu. Mukanya berbinar-binar, mukanya blessing. Nah, gitu kan sehat, saudara enggak sih? Haleluya. Ini namanya kasih karunia buat keluarga saya bahagia. Wanita itu memang begitu, sama saja dah. Aduh, dipuji dong. Haleluya. Wanitaku, istriku tuh lincah. Gesit, pinter, rajin. Dia langsung pagi-pagi bangun kerja. Aduh, puji Tuhan, ya itulah kasih karunia, visinya adalah membuat keluarga saya bahagia. Kayak saya itu kayak mengembangkan sense of humor. Jadi setiap hari itu ada saja bahan-bahan yang bisa dibuat ketawa gitu. Ya. Haleluya. Itu karena anugerah ya. Kalau saya di bawah hukum Taurat, saya tegang. Istri saya di bawah hukum Taurat, tegang. Kita main hukum. Hai istri, tunduklah kepada suamiku. Istri bilang, kamu tidak tahu. Hei suami, kasihlah istrimu. Akhirnya bukan perang dagang, perang ayat. Bukan. Saya tidak mengatakan, hei istri, tunduklah kepada suami. Tapi saya berkata diriku, Tuhan membuatku bisa mengasihi istri. Amin, saudaraku. Kan enak rumah tangga begini. Saya mau tanya, saudara pengen tidak punya pendeta yang rumah tangganya berantakan atau yang bahagia? Bahagia, saudara kasih. Haleluya. Karena apa? Ketika saya berbahagia, itu mengalir ke saudara. Haleluya. Wajahku kan bukan wajah stres. Saudara kasih. Dan saya bukan tipe suami yang kau ngerti aja, saudara kasih. Saya bukan suami takut istri, suami yang mengasihi istri. Ya. Istri harus ditambahi, istriku, bukan istri orang lain. Ya, excuse me, that is a joke only. Penghayatan iman ini jadi begini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Aku ini saudara kasih, ini bukan dosa-dosaku saja. Aku ini kedaginganku, terus segala sesuatu yang dari diriku, kehidupanku, keinginanku, usahaku, ini semuanya aku telah disalibkan. Makanya saudara kasih, semakin kitab Roma 5 ayat 20 itu berapa itu? Semakin saudara berusaha keras, semakin engkau cepat jatuh dalam dosa. Karena yang berusaha ini aku yang bersifat daging. Lah terus bagaimana? Paulus katakan, hidup yang kuhidupi ini adalah hidup oleh iman. Manusia lama kita cenderung mengandalkan diri, memegahkan diri, terus pokoknya berusaha diri sehingga Yesus diabaikan. Tetapi perjanjian baru, manusia baru kita ini, hidup yang sekarang aku hidup ini, aku hidup bergantung Tuhan. Ini luar biasanya. Ini ajaibnya saudara kasih. Jadi saudara dan saya hari ini harusnya menjadi orang yang sangat bahagia dan merdeka. Karena yang bekerja adalah Yesus. Saya mau tanya, Yesus berkata kamu adalah pokok anggur. Kamu adalah ranting, Yesus adalah pokok
Saya mau tanya, pokok anggur sama ranting yang bekerja keras siapa? Bapakku itu bilang, kalau kamu ditanya jawabnya jelas. Saya mau tanya, pokok anggur sama ranting yang kerja keras mana? Lah sekarang, Yesus pokok anggur, saudara ranting. Yang bekerja keras saudara atau Yesus? Tenang. Oh. Kalau yang bekerja Kristus, buah roh pasti mengalir. Kalau yang bekerja aku, buah kedagingan. Kan ranting sama pokok anggur ini kan analogi yang sederhana sekali. Haleluya, hari ini maka saudara akan melihat bagaimana Pak sekarang saya mempraktekkan hidup. Sekarang bagi saya yang saya alami begitu dalam proses pertumbuhan rohani saya Tuhan tidak bisa, taat tidak bisa. Saya berbuat baik dengan aku saya ini udah berdosa rusak. Maka pada saat sama sekarang Tuhan, Engkau adalah hidupku yang baru. Aku sekarang mengandalkan Engkau. Pekerjaan yang terbesar adalah saya mengandalkan Engkau bekerja baik di dalam kemauanku. Engkau membangkitkan kerelaan dan kemauan sekaligus kesanggupan untuk mentaati. Ketika Engkau percaya Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan menjadi suami yang bijaksana. Engkau akan menjadi istri yang mendemonstrasikan kedewasaan yang luar biasa. Kalau suami yang hidup adalah Kristus, artinya kau mengandalkan Kristus, mengasihi istri itu sangat menyenangkan. Ibu-ibu, kalau yang hidup adalah Yesus, kau mengandalkan Yesus bukan aku, hidup tunduk kepada suami itu menyenangkan, bukan tunduk karena terpaksa, tunduk karena cinta. Itu menyenangkan. Ya. Karena saya prinsipnya begini, gereja yang benar itu akan membangun jemaat keluarganya bahagia. Saya berdoa supaya jemaat semua berbahagia dan pasti bisa karena Kristus isi hidup kita. Amin. Bapak-bapak andalkan Kristus, ibu-ibu andalkan Kristus. Mengapa engkau gagal? Tuhan izinkan gagal. Tuhan mengajarkan, nak, karena yang hidup itu bukan aku, melainkan engkau sendiri daging, maka buah kedagingan. Lah daging ini tidak bisa dirubah. Bangsa Israel dalam kedagingan 38 tahun tidak berubah. Tapi ketika pagi hari ini engkau mengandalkan Tuhan, hidupmu berubah. Rumah tanggamu berubah. Dan engkau mengalami aku senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Engkau diberkati, engkau menikmati anugerah untuk menikmati hidup. Hidup ini menyenangkan, jangan nanti saudaraku. Mulai hari ini hidupmu bahagia. Jangan sindrom tempat, kalau rumah saya pindah pasti bahagia, pindah ke tempat sepi agak dingin. Tidak, engkau pindah ke Ratawu, ada jemaat kita yang di Ratawu jauh. Engkau pindah di Ratawu dingin, iya. Tapi nanti kalau sebulan lagi saudara tidak mengandalkan Tuhan malah kedinginan saudaraku. Sekarang tinggallah di mana engkau berada, nikmati anugerah Tuhan, nikmati pasangan yang Tuhan berikan, anak-anakmu. Oleh karena Kristus saya yakin engkau akan menjadi orang yang berbahagia, terpuaskan di dalam Kristus. Sehingga hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Inilah. Saudara kekasih. Dan yang terakhir saya percepat supaya saudara bisa mengerti. Oke. Iya. Inilah Injil yang mengubah jemaat di Roma. Mereka menjadi lebih daripada pemenang. Roma 8 yang ke-7. Tetapi dalam semuanya itu, tekanan, masalah, aniaya, kemiskinan dan sebagainya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang di dalam kita, yang telah mengasihi kita. Filipi 4 ayat 13 Paulus katakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Saudara melihat bukan Yesus yang jauh di surga, Yesus yang rohnya tinggal dalam saudara, yang menyatu dengan saudara, sehingga setiap hari engkau tinggal dalam hadirat Allah. Setiap hari engkau bisa menikmati hadirat Allah, itu bekerja karena iman. Maka saya percaya hari ini Tuhan yang akan mendandani hidup saudara. Tuhan akan merawat keluarga saudara. Dia akan dandani semua. Sehingga bapak-bapak didandani Tuhan. Maka ada ibadah bapak-bapak, ibu-ibu didandani Tuhan. Ada ibadah ibu-ibu. Odema ada ibadah odema. Makin segambar dengan Dia. Karena apa? Terakhir,
Hidupmu adalah pancaran Kristus, katakan amin. Bukan aku melainkan Kristus. Kristus bertahta di dalam kita sebagai Raja. Dia mendorong, menggerakkan, memimpin, menuntun langkah kita. Dan Kristus yang di dalam kita ini ketika engkau berikan kesempatan terpancar keluar, dia akan terpancar keluar dan memberkati banyak orang. Tuhan menolong saudara, mari pemain musik untuk menyiapkan diri. Di dalam Kristus, saudara hidup dari sumber daya surgawi yang tidak terbatas. Di dalam Yesus, tangan Allah yang perkasa menopang hidup saudara. Sekalipun engkau melewati api tidak akan terbakar. Melewati sungai tidak akan terhanyut. Dan tangan Tuhan membawa engkau kepada kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Hidup saudara siap dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tangan saudara, pulanglah pada pagi hari ini dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lihat persekutuan yang kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.